ulang pingsan. Oh, Sekali cuma waktu itu panas dan ini sebelah sini rusak ya. Iya kiri. Memang besar. itu apa yang terlepas? Tengkoraknya. Oh, tengkoraknya. Oh, sempat diopres pada saat itu ya? Itu dia waktu di rumah sakit Toli-Toli kulitnya dicabut kan langsung masa tidak bisa. Oh, masa karena kena strom tadi itu ya? Zul. Ya, Pak. Kemarin kan Zul sempat bilang sama Ustadz bahwa Zul sempat sempat kecelakaan ini ya, kecelakaan kerja. Sebelum Zul mau ceritakan tentang kecelakaan itu, sebelumnya Zul pernah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan pada saat kerja itu. Waktu itu perusahaan cuma perusahaan biasa aja itu. Oh, perusahaan biasa saja. Iya. Berarti dia sistem kontrak atau apa pada Sistem saat harian. Sistem harian. Ya. Oh, sistem harian. Jadi sistem harian itu berarti tidak ada jaminan. Oh, ada jaminan waktu itu. Jamin oleh perusahaan. Silakan. Oh, jamin. Asuransinya ada ya? Ada waktu itu. Pada saat kecelakaan itu, apa tunjangan yang dikasih sama perusahaan pada saat itu? Sama itu? Uang waktu itu. Uang. Oh, alhamdulillah. Intinya ada ya pada saat ada. itu. Waktu sampai rujuk undata pas Makassar ditanggung oleh perusahaan semua. Oh, ditanggung perusahaan semua. Kemudian Zul, coba bisa diceritakan sedikit ini Zul, bukannya mengungkit peristiwa dulu, tapi hanya ingin mau tahu sebenarnya, mau tahu seperti apa kejadiannya pada saat itu. Bisa Zul ceritakan? Kecelakaan. Itu sore Jumat sekitaran jam 2 gitulah. Itu kami angkat drum, terus kena posisi buat atur ke oto, baru satu dekat listrik. Ya. Drum yang itu pas kami angkat itu drum, ada yang paling tinggi sih, paling tinggi. Itu drum apa itu? Drum aspal. Drum aspal. Tapi aspal karena kosong. Ya, kalau saya turun itu pas yang di atas, dia tangga begitu. Asal yang tangga itu ya kena mas saya itu yang paling di atas. Tangga besi. Enggak, itu drum batangga-tangga tapi batangga-tangga. Oh, batangga-tangga itu rumah. Drum ya, drum aspal ya. itu. Oke. Tangga-tangga dia. Pas mana di atas, pas turun yang di atas itu pas kena berpakai topi itu. Oh, seng. Kan kabel. Oh, kabel. Iya, kabel. Itu kabel yang dari rumah atau yang memang kabel kan itu ada yang kabel PLN yang hitam itu yang memang tegangan tinggi itu, yang tegangan tinggi itu pas kena sungai kan. Oh, tidak perhatikan lagi. Langsung pingsan. Sama ada orang bilang kena listrik yang di 3 itu yang paling atas. Oh. Masa lewat itu masa lihat pas naik ke atas sudah bilang kontak bangun kembali di rumah sakit itu. Di rumah sakit. Kemudian setelah di rumah sakit itu Zul kalau bisa ya Zul ceritakan seperti apa pada saat Zul setelah sadar. Kemudian apa Zul bayangkan pada saat itu setelah sadar memang panas baru masalah berapa menit ulang pingsan. Oh, sekali cuma waktu itu panas dan ini sebelah sini rusak ya. Iya kiri. Memang besar. Ini yang paling besar. Mas benjol begitu Zul ya? Masa tabak ban kepala juga hancur. Besar, masa. Iya. Kemudian bagaimana tanggapan keluarga pada saat itu Zul? Ibu ya panik, baru keluarga lagi. Kamu panik keluarga. Panik ya, pada saat cuma ibu. Oh, Zul maksudnya tidak ada yang kasih tahu misalkan Zul itu pingsannya sampai berapa hari, tidak ada ya? Diksi 3 hari ya Pak. 3 hari, tidak sadar sama sekali ya? Tidak sadar, waktu cuma sadar berapa menit saya lihat muka ibuku cuma itu saya lihat. Itu saja, baru pingsan lagi. Jadi pas kamar seperban ini kepala tutup dari kaki, perban tok. Iya. Kepala yang kena ini belum bisa tempurung, yang di Makassar baru terlepas sendiri. Oh, apa itu? Apa yang terlepas? Tengkoraknya. Oh, tengkoraknya. Oh, sempat diopres pada saat itu ya? Itu dia waktu di rumah sakit Toli-Toli kulitnya dicabut kan langsung masa tidak bisa. Oh, masa karena kena strom tadi itu ya? Kena retak langsung ke bawah.
di kulitnya dicabut. Pas di Undata Palu udah nggak bisa atas, baru juga Makassar. Oh begitu ya. Nah ini dipotong di Undata Palu pengen Makassar, cuma dibak kecil-kecil waktu tengkorak. Sebab apa ini itu butir-butir lagi mau muncul. Pas muncul kena salah perawatan suka bagaimana akhirnya tengkorak jantung sendiri. Kenapa ini yang gerak-gerak apa namanya sih? Iya. Itu yang dia jantung itu. Oh begitu ya. Salah satu dokter bilang caranya cuma dibelah tetap digigit. Oh begitu ya. Akhirnya dibelah pada saat itu. Tapi waktu Zul, kan Zul bilang tadi sempat sadar pada saat Zul bangun kemudian pingsan lagi. Sadar itu memang posisi muka diperban semua pada saat itu masih di UGD itu. Oh UGD. Masih muka sedikit. Oh iya UGD. Belum masih di UGD memang sama. Ini ada fotonya itu saya. Ada fotonya ya. Tapi prediksi di sini. Sampai kamu ini bengkak ya. Kemudian pada saat pingsan itu Zul langsung dirawat inap situ atau langsung dirujuk ke Makassar pada saat itu? Masih masih di Buol, nah, jadi masih dirawat inap. Di rumah sakit Buol. Ya, oke. Nanti baru dibawa ke Undata. Toli dulu. Toli baru Undata, baru Makassar. Tapi pada saat dipindahkan dari rumah sakit Buol itu ke rumah sakit Toli, Zul waktu itu sudah sadar. Sudah sadar. Posisi bagian kepala pada saat itu apakah diperban atau bagaimana Zul? Diperban waktu itu. Perban pada saat itu. Naik ambulans berarti mendarat. Ambulans. Kemudian sampai ke Undata Palu, Zul juga masih sadar pada saat itu. Masih sadar. Toli baru masih sadar lagi itu. Masih sadar. Kemudian setelah diperiksa di mana namanya di Undata, kemudian akhirnya dirujuk Makassar. Ini dibawa ke Toli. Iya. Tapi keluar dari bapak nggak setuju. Oh. Dia usahakan masih bisa di sini, tapi sama aja tetap diamputasi. Oh begitu. Dia keluar dari karena bapakku ya. Mohon maaf Zul, ini kakinya Zul kena apa pada saat itu? Kena jatuh pas listriknya ke bawah, masak di bawah. Kontak ini. Kata orang begitu. Waktu itu saya nggak satu kali, pas kena langsung. Jadi pada saat ke Undata itu berarti, mohon maaf Zul ya, berarti belum diamputasi pada saat itu? Diamputasi. Belum. Pisau hitam sudah di kaki hitam ya. Hitam pengaruh. Tapi pada saat itu Zul merasakan masih bisa goyang atau memang sudah bisa goyang? Nggak bisa goyang. Sarafnya nggak rusak ya, putus ya. Daging itu merah masak seperti daging matang itu. Jadi berarti amputasi ini dilakukan di Makassar? Enggak, amputasi rumah sakit Undata. Kemudian pada saat mohon maaf ini Zul ya, pada saat diamputasi itu apakah ada misalkan keluarga atau bapak atau ibu tanya, Zul boleh diamputasi atau gimana? Sempat ada bertanya gitu? Semua tanya boleh, tapi ya sebenarnya nggak tega, tapi ya kalau diamputasi saya kena sasaran jatuh kan infeksi. Jadi apa boleh buat lah, dipotong. Kalau nggak dipotong saya kena sasaran, karena kata dokter itu jantungnya jantung saraf kan di sebelah kiri dia. Iya. Oh betul. Dia apa ya pasrah aja lah. Iya. Tapi masih selamat. Betul ya, luar biasa ya. Banyak mungkin ya kalau misalkan ditimpahkan ke saya belum tentu sesabar seperti Zul tentunya ya, tapi luar biasa yang sebegini. Iya betul. Intinya seperti Zul bilang tadi, yang penting masih hidup ya. Karena kalau misalkan posisi Zul sekarang diposisikan kepada orang lain, belum tentu bisa sama seperti Zul. Apalagi mungkin diposisikan seperti saya, Ustadz. Kemungkinan mungkin belum bisa mampu seperti Zul ya. Tapi lanjut lagi Zul, mohon maaf lagi nih Zul, berarti pada saat itu penglihatan Zul tidak seperti ini? Enggak, masih terang ya. Semenjak dioperasi ini. Tapi kalau jarak seperti ini Zul kentara lihat, masih kentara. Berarti kalau angka atau huruf enggak kentara, itu dekat sekali kayak tadi, dekat. Nanti harus dekat ya. Berarti misalkan kayak ini kan,
Zul masih bisa baca ukuran yang kayak gini? Bisa. Oke, bisa, harus Kalau- dekat ya. Kalau gitu masih kental gitu, apa ini kotak-kotak itu masih kental. Tapi kalau pakai kacamata sama saja. Sama ya, karena ini rambut apa ini saraf kah bagaimana dokter bilang. Karena 2 kali saya bawa ke Makassar, karena waktu itu cuma dioperasi. Dokter bilang balik ulang, pas Iya. balik ulang itu dan korak terlepas ulang. Jadi apa boleh buat ini dibelah begini, body. Karena waktu ini masak semua dari Iya. situ koraknya. Bolong semua sampai situ. Oh iya. Bolong semua tengkorak tuh dapat lihat waktu itu. Berarti pada saat itu Zul langsung pingsan, tidak sadar sama sekali, kemudian langsung kaget sudah di rumah sakit. Iya. Bol pada saat itu. Iya. Tapi setelah maksudnya kejadian itu, orang tua tidak ada komentar apa-apa di situ, Zul. Ya dia ini, oh, kalau ibu komentar ya cuma jalani aja, terus sudah begini kata ibu. Bapak ya cuma sabar, hidup jalani dan berdoa terus, sholat, berdoa kepada Allah, sholat terus, nah itulah pesan orang tua. Kemudian nah kita lompat lagi nih ceritanya, Zul. Setelah Zul sampai di sini, itu dari siapa sampai Zul bisa ke sini, ke tempat ini untuk dibina? Itu ibu apa ini, ibu apa ini, Yang dari dinas sosial juga ya? ya dia sosial dengan ibu waktu itu. Oh, Dari desa terus kepada sedang dinas sosial. kemudian datang ke rumahnya Zul. Iya waktu ini. Kemudian datang ke rumah Zul, apa tanggapan Zul tiba-tiba datang dimintakan untuk pergi belajar? Agak senang lah Ustaz, karena cuma kurang kerjaan, bekerja juga kurang apa ini, Iya. kelihatan. Bersyukurlah. Berarti Zul pasca Zul setelah selesai semuanya operasi di rumah, aktivitas sehari-hari Zul sekarang apa kalau di rumah? Dulu Iya, dulu di rumah dagang, dulu pernah dagang. dagang. Pasca operasi, setelah operasi hanya di rumah saja Di berarti rumah Zul? saja, cuma di rumah aktif. Keluar cuma di depan rumah. Oh, berarti alhamdulillah Zul berarti di sini agak senang sedikit kan, Iya. karena banyak teman-teman dan aktivitas ada kan Terus gitu. ada kalau di situ cuma di rumah, nggak bisa keluar. Kemudian pada saat itu Zul, mohon maaf ini Zul, dari pihak perusahaan kasih asuransi kan ke Zul ya? Asuransinya berupa apa pada saat itu? Uang atau kaki palsu? Kaki palsu ya, kaki palsu dan uang. Dengan uang. Oke. Karena perusahaan itu memang cuma perusahaan biasanya aspal. Atau udah bilang dari perusahaan Pajaraya, orang Cina punya itu. Oh gitu. Aspal, ini pabrik aspal waktu itu. Tapi ya alhamdulillah ditanggung. Pas pembiaya dari rumah sakit Bol, tol sampai 2 kali operasi di Makassar ditanggung sama perusahaan. Gitu ya. Berarti intinya selama dari kejadian sampai selesai operasi pertama dan kedua semuanya ditanggung sama perusahaan. Iya. Oke. Kemudian Zul setelah semuanya sudah dijalani, kemudian bagaimana perasaan Zul sekarang setelah sudah sampai di sini? Senang, banyak teman-teman, dan ya cuma gitulah Ustaz. Kemudian apa maksudnya yang Zul bisa katakan sama orang-orang yang di luar sana, yang boleh dikata tuh besar tapi dia hanya malas, tidak mau kerja dan tidak mau dan lain sebagainya. Kalau dengar dari ceritanya Zul tadi berarti Zul ini pekerja keras atau pedagang. Kemudian selain itu Zul juga mengisi waktu untuk seperti kerja aspal. Saya sendiri mungkin ya kerja aspal ini kan main panas-panasan kan. Aspal ini kan panas ini. Waktu saya cuma di bidang yang batu-batu saja waktu itu. Batu-batu. Iya, gilingan batu. Jadi kira-kira apa yang Zul bisa sampaikan ke teman-teman yang di luar sana? Maksudnya kata-kata motivasi apa yang Zul bisa sampaikan ke teman-teman? Nah, semangat terus dan
dan ya gimana ya, semangat hidup dan ya sudah begini ya keadaan hidup, jalani terus dan berdoa, jangan patah semangat, bangkit terus, apapun kata orang jangan tersinggung. Kata-kata orang seperti masuk ke lingkungan kanan, dengar aja, yang penting kita semangat terus. Itulah Ustaz. Itu saja. Oke. Jadi Zul kan sudah sampai di kantor ini. Ya, Kemudian pengalaman apa yang Zul sudah dapatkan di sini? Kayak keterampilan apa saja yang sudah Zul dapat? kalau keterampilan menjahit memang kalau di mata, dalam bisa didaur ulang. Oh, didaur ulang. Ya, daur membuat box, terus bersih, daur ulang kertas. Setelah Zul ikut keterampilan daur kertas ini, apa yang Zul bayangkan? Oh, saya nanti bagusnya mau usaha, kan itu nanti kan dibuat itu ada tempat tisu dan tempat lain sebagainya. Ya, Apakah kepikiran untuk bisa berusaha, buka usaha untuk daur ulang ini, ada kepikiran ke sana, atau setelah keluar dari sini Zul pengennya mau buat apa rencana? kalau mata masih bagus, paling dagang atau dagang bersamaan daur ulang, dipadukan lah, Dipadukan ya. dibuat baru dijual ulang kembali. Ya, bisnis selain itu campur bisnis dagang lainnya, penting bisa menentukan, bisa menghidupkan hidup sehari-hari. Iya. Saya lah. Kalau dagang apa? Enak kios, jual barang-barang apa ini, barang-barang kebutuhan hari-hari. Iya. Sebenarnya ya menjahit, tapi kurangan di mata. Kalau nggak di mata paling menjahit sebenarnya. Menjahit, ya. Menjahit lebih bagus gitu ya. Iya. Menjahit ya. Oke. Kemudian Zul, andai kata nih Zul, misalkan menteri nih lagi nonton video kita, kira-kira Zul minta apa sama menteri, Ibu Risma? Minta apa sama menteri? Kira-kira misalkan video ini dinonton sama Ibu Menteri, Zul mau minta apa dengan Ibu Menteri? Ya kalau boleh ya minta bantuan lah, atau butuh bantuan keterampilan dan bantuan hidup lah, dan bantuan kaki palsu atau apa. Bantuan kaki palsu. Dengan kalau ada boleh bantuan ini katarak mataku ini. Oh iya, oke. Karena katarak kena dua-duanya ini. Kalau yang di tengah, yang sebelah sini di tengah, kalau ini muncul di pinggiran. Oh gitu ya. Ya. Oke Zul. Semoga apa yang Zul minta ini, semoga Ibu Menteri bisa lihat ini ya. Insya Allah bisa dikabulkan. Oke Zul, terima kasih. Semoga apa yang Zul sampaikan tadi, pesan-pesan yang Zul sampaikan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain, karena betapa banyak orang yang boleh dikata masih kuat tapi malas bekerja, ya, tidak dimanfaatkan ya. Justru orang yang boleh dikata kurang tapi semangatnya bekerja, ya. Itu dia tadi. Terima kasih Zul atas waktunya, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di luar. Oke, kita tutup. Jangan lupa like dan komen channel Tadulako Podcast. Semoga bisa menginspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Zul ya. Ya.